Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi pemirsa di mana saja saudara berada. Di saat ini bersama Tabura Injil, kelas Siapin Selatan, kita akan kembali mendengar renungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia Tuhan bagi kami di sepanjang hidup dan kehidupan ini berlangsung dan ada. Kami bersyukur sebab kembali di hari ini firman-Mu akan disampaikan bagi kami sebagai pemirsa, sebagai umat-Mu, sebagai orang-orang percaya, supaya kami terus hidup di dalam kekuatan kuasa firman-Mu. Kami terus menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang terus mendatangkan kebaikan di tengah dunia ini. Berkati firman-Mu bagi kami, berkati firman-Mu bagi pemirsa di mana saja mereka berada. Ampunilah segala salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berdoa. Amin. Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini bagi kita terangkat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Pemirsa yang Kristus kasihi dan berkati, bagian firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat yang ke-22 ini mengisahkan tentang bagaimana Yesus melakukan perkara besar dengan mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Cerita ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan orang-orang percaya di masa kini. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak menghasilkan buah, dan Yesus menunjukkan kepada para muridnya bahwa dia berkuasa. Tema renungan hari ini memiliki iman yang sungguh kepada Yesus. Memiliki iman yang sungguh kepada Yesus menunjukkan bahwa Yesus berkuasa, Yesus mempunyai kehendak, dan Yesus berhak melakukan segala hal bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana yang terjadi pada pohon ara yang tidak menghasilkan buah. Demikian Yesus menyatakan kepada para muridnya akan keberadaan mereka di dalam iman percaya yang sungguh kepada dirinya, terhadap kehadirannya di dalam kehidupan mereka. Iman seperti apa yang ditunjukkan dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus yang dianggap sebagai Tuhan, sebagai Allah yang terus ada, berkuasa,
dan berkehendak di dalam kehidupan orang-orang percaya. Memiliki iman yang sungguh kepada Yesus akan membuat kita juga bertanya di dalam diri kita, apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Yesus? Sebab keyakinan di dalam diri akan dinyatakan dalam perbuatan nyata. Itulah bagaimana hidup dan kehidupan kita menghasilkan buah kebenaran dari firman itu. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini di dalam kehidupan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang berkuasa atas hidup ini, maka kita mampu menyatakan itu dalam kehidupan kita. Apa yang diajarkan oleh Yesus melalui bagian firman ini akan terus menuntun kita untuk memahami dan mengerti keyakinan kita, iman percaya kita kepada Yesus sendiri. Ketika kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus, maka apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya juga dapat mampu kita lakukan. Iman yang mendatangkan mujizat, iman yang mendatangkan berkat, iman yang mendatangkan kebaikan, iman yang mendatangkan segala hal yang tidak mampu kita lakukan. Iman itu yang dimiliki dalam ketidakragu-raguan ataupun kita tidak meragukan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita percaya kepada Yesus. Tetapi apakah kita buktikan dalam perbuatan kita bahwa Yesus ada dan otoritasnya bekerja dalam hidup dan kehidupan kita? Pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan ini juga mengajarkan kita supaya di dalam setiap doa kita harus menyampaikan pergumulan melalui doa kita secara sungguh-sungguh di dalam iman yang benar. Kita tidak meragukan kehadiran Tuhan. Kita tidak meragukan kuasa-Nya. Sebab Tuhan ada dan terus melaksanakan segala kehendak-Nya di dalam kehidupan kita selaku orang-orang percaya. Tuhan Yesus katakan, jika imanmu yang engkau tunjukkan di dalam hidup ini dinyatakan dengan tidak ada kebimbangan, keraguan-raguan, keputusasaan atau kekecewaan, tetapi iman betul-betul dinyatakan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan sudah pasti kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat kebesaran dan kuasa Tuhan menjadi bagian yang kita nikmati dan rasakan di dalam hidup ini. Oleh karena itu pemirsa yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jikalau kehidupan kita selama ini hanya sekedar percaya saja, hanya sekedar mendengar saja, hanya sekedar mengikuti iman percaya orang lain, maka mulai hari ini, marilah kita memiliki iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita berbakti kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan kepada Tuhan bahwa iman kita adalah iman yang benar. Iman yang sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, menghadirkan mujizat dan kuasa-Nya di dalam hari-hari hidup kita. Supaya di mana saja kita berada, kita terus menyatakan kepada dunia ini bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa. Itulah iman yang sesungguhnya di dalam diri kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk dapat menghasilkan buah dari keyakinan kita, dari iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan baik, pemikiran-pemikiran yang baik, yang positif, hal-hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita, yang kita tunjukkan kepada sesama kita. Itulah iman yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin kita untuk terus menyatakan kepada dunia ini akan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan Sang Pemilik hidup, yang telah memberkati hidup ini, yang telah memelihara hidup ini, mengajarkan kami untuk memahami banyak hal tentang iman yang kami miliki kepadamu ya Yesus Tuhan kami. Melalui firman Tuhan hari ini ya Bapa, dalam renungan tabura Injil,
Kembali firman menggugah hati kami, hati para pemirsa, di mana saja mereka berada. Menggugah hati orang-orang percaya untuk kembali melihat seluruh keberadaan hidupnya, melihat imannya secara nyata melalui perbuatan, di mana iman tidak dapat berlangsung tanpa perbuatan. Iman yang ditunjukkan membuktikan keberadaannya di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam dirinya. Karena itu Tuhan Bapa di sorga, marilah Engkau memberkati semua pemirsa, semua orang percaya yang mengikuti, yang mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah mereka diberkati dalam damai sejahtera. Biarlah mereka diberkati dengan tidak ada keraguan-raguan terhadap iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tidak bimbang, mereka tidak meragukan kuasa Tuhan, tetapi mereka tetap percaya bahwa di dalam Yesus Kristus dengan memberi iman yang sungguh, maka mereka akan juga dapat melakukan mujizat dan tanda heran. Bapa di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, ajarlah kami supaya kami berdoa dengan sungguh-sungguh mengimani Engkau. Ajarlah kami melakukan segala dan seluruh kehidupan kami yang kami jalankan, biarlah di dalam iman percaya yang sungguh kepada Yesus Kristus, sehingga kami mampu untuk menghasilkan buah. Supaya kami tidak seperti pohon ara yang tidak menghasilkan buah dan dikutuk oleh Tuhan. Kami juga tidak akan mendapat hukuman pada akhirnya, karena iman percaya kami benar-benar kami tunjukkan dan kami membuat segala hal menjadi baik. Perbuatan-perbuatan kami baik dan kami kedapatan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati pemirsa di mana saja mereka berada, dengan seluruh hidup dan keberadaan hidup mereka. Jikalau mereka jauh dari Tuhan dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, maka Tuhan kuatkan iman percaya mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau Tuhan Allah yang akan menyelesaikan dan berperkara atas hidup mereka, supaya mereka tetap percaya kepadamu dan mereka setia kepadamu Tuhan. Berkati kru tabura Injil, berkati seluruh umat Tuhan, berkati para hamba Tuhan di mana saja berada. Berkati kami semua di masa-masa di mana Tuhan Engkau sedang berperkara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, yang mempunyai otoritas atas seluruh kehidupan kami, biarlah Engkau berkati kami di saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Tabura Injil hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan ikuti terus renungan Tabura Injil yang ditayangkan setiap hari. Tuhan memberkati.